Setiap kecerobohan, setiap kelalaian, setiap hal yang mengecewakan di hari yang lalu tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan siapkan di hari ini dan hari berikutnya. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini kembali kita mau buka hati kita buat firman Tuhan, karena kita tahu firman Tuhan saja yang boleh merdekakan kita. Firman Tuhan yang selalu buat hidup kita berani melangkah lebih jauh. Tuhan selalu ingin kita bertumbuh. Firman-Nya selalu membawa kita hidupnya lebih berkembang. Tuhan menaruh di hati saya untuk disampaikan buat setiap kita bahwa beberapa orang, bahkan banyak orang, hidup dari yang dulu. Maksudnya dari pengulangan, tidak benar-benar hidup. Hidup dari pengulangan penyesalan, pengulangan luka di hari yang lalu, pengulangan yaitu kegagalan di hari yang lalu. Hidup dari masa lalu, hidupnya ada di tahun ini, tubuhnya ada di tahun ini, tapi hidupnya, hatinya bersumber dari apa yang terjadi di mungkin 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Dan Tuhan mau kita membereskan hal ini, karena apa yang terjadi di masa lalu yang melukai, yang membuat kecewa, yang membuat kita merasa menyesal, itu seringkali bisa menjadi penjara yang membuat kita nggak pergi kemana-mana, tapi tampaknya seperti rumah, seperti nyaman, menjadi sebuah kenyamanan. Mungkin kelihatan di luar tampaknya bagus, indah, tapi kalau ingat hari yang lalu, lemah lagi, gagal lagi, kecewa lagi, marah lagi, dan kamu tidak dipanggil hidup dari apa yang terjadi, kegagalan, kehancuran, kecerobohan di hari yang lalu. Tuhan memanggilmu untuk hidup dari apa yang Tuhan sediakan di hari ini, bahkan di hari esok untuk hidupmu. Alkitab berkata seperti ini dalam Yesaya 43 ayat 18. Janganlah kamu ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah kamu perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan tidak sedang membuat kita untuk mengabaikan atau pura-pura tidak pernah terjadi kekecewaan, kegagalan di hari yang lalu, atau rasa sakit tidak pernah terjadi di hari yang lalu. Tuhan tidak membuat kita deny atau menolak atau menyangkali apa yang sudah terjadi. Tapi Tuhan menyuruh kita berhenti membuat masa lalu kita menjadi identitas kita. Karena banyak orang bukan cuma ingat masa lalu, tapi mereka seperti menyembah masa lalu. Perasaan mereka ditentukan dari hari yang lalu. Tindakan mereka hari ini ditentukan dari apa yang terjadi di hari yang lalu. Arah hidup mereka bahkan ditentukan dari apa yang terjadi, kegagalan, kecerobohan, kesalahan di hari yang lalu. Tanpa sadar itu tidak membuat kita melangkah kemana-mana, itu membuat kita diam di tempat. Alkitab memberi contoh bahwa tidak perlu kita tinggal dari masa lalu, karena kita bisa pergi dari tempat yang lama, tapi hati kita masih ada di tempat yang lama. Contohnya kalau kita baca di Kejadian 19, ada apa? Kejadian 19, Tuhan mau menyelamatkan Lot dari Sodom dan Gomora, yang terjadi di Sodom dan Gomora. Tapi kita tahu di perjalanan istrinya Lot menoleh ke belakang. Dan waktu dia menoleh ke belakang, padahal Tuhan memerintahkan maju, jalan ke depan, jangan noleh ke belakang. Tapi dia menoleh ke belakang. Beberapa literatur menggambarkan hatinya masih ada di Sodom dan Gomora. Nggak rela meninggalkan tempat itu. Tubuhnya udah pergi jauh, tapi hatinya masih di situ. Apa yang terjadi? Jadi tiang garam. Kadang Tuhan sudah buka pintu buat kita, kasih berkat baru, kasih modal buat kita untuk usaha. Tapi kita ingat, beberapa tahun yang lalu kita pernah usaha dan gagal. Akhirnya kita nggak usaha lagi, nggak berani usaha. Karena keputusan hari ini dibuat dari apa yang terjadi di hari yang lalu. Padahal Tuhan membuat kita bertumbuh dalam hikmat. Masa lalu itu bukanlah
sesuatu yang mengikat kita itu hanya guru, itu bukan jadi patokan. Itu mengajarkan kita apa yang terjadi di hari yang lalu, mengajarkan kita bukan hidup dari apa yang terjadi di hari yang lalu. Udah ada modalnya Tuhan kasih, nggak berani melangkah. Kenapa? Karena di hari yang lalu gagal. Akhirnya modalnya dipakai untuk biaya hidup, lama-lama habis. Padahal Tuhan selalu kasih kita kemampuan yang baru, hikmat yang baru. Karena di pagi ini Tuhan mau kita sadar dan kita tidak membiarkan masa lalu jadi kompas hidup kita. Pagi ini kita mau lepas. Tuhan mau kita melepaskan hari yang lalu karena Tuhan punya yang baru. Setelah ayat 18, ada ayat 19 di Yesaya 43 dikatakan seperti ini. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan membuat yang baru. Sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat, Tuhan tidak berkata, nanti aku akan buat sesuatu yang baru. Tapi Tuhan bilang, aku sudah buat sesuatu yang baru dan itu sudah tumbuh, sudah ada, sudah disediakan tiap hari. Alkitab katakan, selalu baru rahmatnya, kebaikannya, berkatnya, kasih setianya. Berhenti hidup dari hari yang lalu. It's okay apa yang terjadi di hari yang lalu menyakitkan. Tapi miliki sudut pandang yang berbeda. Bahwa Tuhan punya yang baru buat kita. Alkitab berkata seperti ini, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Di tempat yang kita nggak tahu arahnya kemana, Tuhan menuntun kita. Ada jalan di padang gurun. Aku hendak membuat sungai di padang belantara. Di tempat yang kering, di tempat yang tandus, yang nggak ada air, Tuhan bukan hanya bisa kasih tetesan air. Tuhan bisa buat sungai, kasih kelimpahan buat setiap kita. Artinya apa? Hidup hari ini bukan dari apa yang terjadi di hari yang lalu. Hidup hari ini dari anugerah, dari kebaikan, dari berkat, dari rencana yang baru yang Tuhan sudah buat untuk kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Lalu gimana dengan masa lalu? It's okay masa lalu terjadi. Kalau kita tahu Tuhan punya sesuatu yang baru di hidup kita, kita memandang masa lalu dengan cara pandang yang beda. Bukan dengan kekecewaan, frustasi, kegagalan yang akhirnya menahan kita diam di tempat. Tapi bisa memandang seperti Yusuf memandang masa lalunya baru. Yusuf tidak menyangkali masa lalunya. Kita tahu Yusuf diperlakukan gak adil sama kakak-kakaknya. Yusuf bahkan dijahati kakak-kakaknya, dijual ke Mesir. Kemudian jadi budak di rumah Potifar. Kemudian sebentar saja mengalami situasi yang mulai membaik, tapi difitnah masuk penjara, di penjara dilupakan oleh orang yang dia tolong. Banyak masa lalu yang menyakitkan, mengecewakan, tapi Tuhan buat sesuatu yang baru. Dan Yusuf saya percaya bukan orang yang hidup dari apa yang terjadi di hari yang lalu, tapi hidup dari apa yang baru yang Tuhan bisa buat di hidupnya. Setelah dia jadi orang nomor 2 di Mesir, saya percaya itu yang membuat dia bisa melangkah dan menerima apa yang Tuhan siapkan buat dia adalah dia tidak hidup dari masa lalu. Dia memandang masa lalunya berbeda. Di dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan seperti ini, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Yusuf tidak menyangkali, tidak mendinai apa yang terjadi di hari yang lalu. Tapi dia berkata, ada Tuhan. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Oke, di hari yang lalu ada kegagalan, ada kepahitan, ada pengkhianatan, ada hal yang buruk terjadi di hidupku. Tapi Allah bisa membuat jadi kebaikan. Yang lalu itu bisa dipakai Tuhan, kejahatannya dari orang lain, tapi Tuhan bisa pakai untuk membuat aku jadi lebih berhikmat, membuat aku jadi lebih sabar, membuat aku jadi lebih baik. Dan tiba waktunya Tuhan siap membentuk aku jadi kantong anggur yang baru, siap untuk dituangi anggur baru. Sehingga Yusuf jadi orang yang menerima anggur baru, diberkati, dan menjadi berkat buat banyak orang. Jangan hidup dari yang dulu, tapi hidup dari yang sekarang. Hidup dari apa yang Tuhan punya buat hidupmu di hari ini. Coba kita pikirkan, saya tidak tahu siapa di antara kita yang mungkin mengalami hal ini. Hidup dari apa yang terjadi di hari yang lalu. Setiap kecerobohan, setiap kelalaian, setiap
hal yang mengecewakan di hari yang lalu tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan siapkan di hari ini dan hari berikutnya ketika kita menyadari bahwa selalu baru rahmat Tuhan, kebaikan Tuhan buat setiap kita. Puji Tuhan, di pagi hari ini kuatkan hatimu, percayalah hal yang lalu sudah lewat dan sekarang ada yang baru dari Tuhan. Di pagi hari ini firman Tuhan biarlah mengajar, mendidik, mendewasakan kita, membuat kita jadi pribadi yang lebih bersemangat, berani melangkah, berani bertumbuh, berani meninggalkan yang lalu, dan berani menerima yang baru yang Tuhan punya buat hidup kita di hari ini. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, perkataan-Mu di pagi ini. Kami boleh belajar lagi pagi ini, bahwa Tuhan mau kami memandang masa lalu, bukan untuk mengikat kami, bukan untuk membuat kami jadi lemah, tapi melihatnya dari sudut pandang yang lain, yaitu karena Tuhan punya yang baru buat kami, punya kebaikan yang baru di hari ini dan berikutnya buat kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hibur, tidak seorang pun dilewatkan oleh Tuhan. Hamba berdoa kemana mereka melangkah hari ini, biarlah penyertaan dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan terlihat nyata di hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, pagi ini rantai masa lalu sudah diputuskan dan saya bisa pergi lebih jauh melangkah lihat kebaikan Tuhan yang banyak, yang luar biasa, yang Tuhan sudah siapkan di hari ini dan berikutnya. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar, tinggalkan jejakmu di kolom komentar, dan tak jemu-jemu saya katakan bahwa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, bahkan di status WhatsAppmu, biar lewat apa yang kamu bagikan, share, banyak orang boleh ikut diberkati. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!